Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arya Prayoga, NPM 2021010260. Ingin mempresentasikan tugas filsafat hukum Islam yang diampu oleh Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan dalam bentuk al-iktiba, at-takir, al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab dalam firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan sesuatu yang pasti. Yang kedua, nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal itu dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, masyrut atau sebagai penghalang, man'i adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi tiga, yaitu sebab, syarat, mani'. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam penggali makna dan maksud mengandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur dengan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musabah al-ayah. Tetapi jika jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Musabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencapai dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-muqayyah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil secara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang diperinci demikian rupa sehingga hilang kezanniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.